Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Ibu. Oke, masuk semua ya. Sekarang Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Angel, boleh dipimpin doa? Berdoa, mulai. Ada yang ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai seorang khalifah. Oke, yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud dari sikap saling menghargai dan tugas utama seorang khalifah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan apa itu makna hidup saling menghargai dan juga tugas utama seorang khalifah. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama sebagai seorang khalifah. Yang terakhir, peserta didik mampu menampilkan atau menyebutkan apa saja contoh-contoh dari sikap hidup saling menghargai dan tugas utama seorang khalifah. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang sudah menerapkan sikap saling menghargai di rumah? Contohnya, ibu kita sudah masak dari pagi hari, dari jam 6 pagi, terus kita makan sarapannya dan tidak dibuang-buang sarapannya. Siapa yang sudah menerapkan? Saya. Oke, good job. Kalian udah tahu belum apa itu menghargai? Takwa ini gimana maksudnya? Yang mau untuk menghargai sesama, yang mau untuk menghargai adanya perbedaan dari kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Siapa yang pernah ngelihat temennya beda dari kita? Dia bedanya boy hitam. Iya. Pendek. Iya. Itu perbedaan ya. Jadi kayak misalnya kita putih, kita kulitnya putih ya. Iya. Teman kita kulitnya coklat ya. Coklat ya teman-teman, bukan hitam. Kalau hitam seperti ini ya, seperti baju ibu. Hitam. Iya ibu. Hitam. Ya. Jadi kita jangan langsung diejek. Ih kamu hitam banget deh, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, menari, marilah di atas menara, di atas menara. Marilah menara. Jadi khalifah adalah pemimpin. Ini secara menyeluruh ya. Khalifah itu pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isi bumi. Jadi Allah ini meminta menurunkan manusia, menjadikan manusia sebagai khalifah yang untuk di bumi. Itu sebagai apa? Sebagai penebar manfaat, sebagai pemelihara alam ini, pemelihara bumi ya. Kemudian kita tentu tahu ya tugas manusia ini, tugas sebagai khalifah ini berat bagi manusia. Tapi Allah sudah memastikan bahwa manusia mampu mengurus bumi ini menjadi lebih indah dan damai. Nah, Allah, Ibu mau kasih tahu ada satu ayat yang Allah firmankan yang menjelaskan tentang khalifah. Oke, Ibu mau baca Arabnya, nanti kalian baca artinya ya. Siap ibu. Oke, diperhatikan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Oke, sekarang kalian baca artinya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, terima kasih anak-anak sudah membaca arti dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Aku akan sedikit menjelaskan apa sih maksud Allah menurunkan ayat ini. Pertama kan, ingat ketika Tuhan kalian siapa? Allah. Malaikat. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, mereka ini siapa? Malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kenapa malaikat bilang kayak gini? Karena mereka merasa tidak terima. Loh, kenapa Allah malah menjadikan manusia untuk yang menjadi khalifah? Kenapa nggak para malaikat aja yang sering beribadah, yang sering bertasbih, yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sih harus manusia? Padahal kan Allah tahu ya, manusia itu sering berbuat kerusakan di bumi. Tapi apa? Tapi Allah berkata, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, Allah mau memberi pelajaran kepada para malaikat bahwa yang mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, di langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat hanya tinggal melaksanakan apa saja perintah Allah. Oke? Selanjutnya, nah, apa aja sih tugas manusia sebagai seorang khalifah? Oke, Ibu meminta Syifa untuk menyebutkan apa saja tugas-tugas kita sebagai manusia yang kok bisa dijadikan khalifah. Silahkan. Yang pertama itu terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, menjaga alam agar tetap lestari. Oke, terima kasih Syifa. Beri aplaus dulu. Oke, ulang. Boleh, Bu. Oke, yang lain boleh duduk? Oke. Nggak diajak, Bu. Oke, ini perwakilan kelompok 3 dan 4. Jadi kalian boleh pilih satu dari yang 6 ini. Sama-sama biru kita. Oke, untuk kesempatan pertama Ibu mau kasih ke Nada. Kamu pilih yang mana? Nanti di setiap kotak. Oke, jadi setiap kotak ini nanti ada jackpotnya ya. Nah, kalian harus bisa menjawab jackpot yang ada di kotak ini. Oke, silakan Nada. Saya mau yang nomor 1, Jun. Oke. Wow. Selanjutnya Syifa. Aku Nafi. Oke. Silakan dijawab. Nada, sebutkan pertanyaannya. Bacakan surah Al-Hujurat. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aj'alnakum syu'uban wa qaba'ila
candaan. Oke, jadi gimana? Jadi kita itu tidak boleh mengejek sesama teman. Ya, selanjutnya? Terus selanjutnya kita harus saling menghargai. Ya, good job ya. Request lagi untuk Syifa. Oke. Terus lagi satu. Kesimpulan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Dulu ya. Kelas ini. Oh, gue ya. Iya, pengennya murid ya. Oke, ada yang mau bertanya dari materi yang sikap saling menghargai dan tugas utama sebagai seorang khalifah? Oke, sudah paham ya? Oke, Ibu mau menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, jadi menjadi anak soleh adalah langkah awal dan menjadi pemimpin yang baik. Kemudian pemimpin yang baik itu selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tapi bukan berarti dia mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Oke. Untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Ya, Ibu. Materi minggu depan, di pertemuan minggu depan Ibu mau kalian menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13. Oke? Ibu. Oke, Bu. Doa dulu ya. Oke. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Anjeli. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ibu tutup. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam